Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurul Fadilah dari kelas C18E dengan NIM 1847241052. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang materi statistik dan statistika. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui apa itu statistika. Statistika adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang data. Singkatnya yaitu, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Kemudian, apa sih perbedaannya dengan statistik? Statistik adalah kumpulan data yang berupa bilangan atau bukan bilangan yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang menginformasikan tentang suatu persoalan. Dalam pengertian lain, statistik adalah ukuran yang mewakili kumpulan data yang diperoleh dari hasil perhitungan terhadap kumpulan data tersebut. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari sekumpulan objek-objek yang memiliki karakteristik tertentu. Dan sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasinya. Kemudian, keuntungan menggunakan sampel untuk penelitian diantaranya yaitu yang pertama, menghemat biaya, waktu, dan tenaga penelitian. Kemudian yang kedua, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Dan yang terakhir, penelitian lebih mudah dilaksanakan. Saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Sampling adalah suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang jumlahnya mencukupi secara statistik, sehingga dapat mempelajari sampel, serta memahami karakteristiknya atau ciri-cirinya akan diketahui informasi tentang keadaan populasi. Yang kedua yaitu skala pengukuran dan penyajian data. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu skala pengukuran. Skala pengukuran yang dimaksud adalah data menurut skala pengukurannya. Hal ini sama dengan data yang berdasarkan data menurut cara penyusunnya. Penyajian data adalah kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Nah, bertujuan untuk memberikan gambaran yang baik dan menyeluruh dari objek yang diteliti. Kemudian, peneliti harus bisa memilih cara penyajian data yang tepat agar data yang dimiliki dapat dengan mudah dipahami dan diambil informasi yang diberikan oleh pembacanya. Kemudian, ada dua cara penyajian data. Yang pertama, menggunakan tabel. Tabel itu berisi kolom dan tabel kontingensi dan tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada grafik atau diagram. Itu bisa histogram, poligon, ogif, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua atau lebih variabel kategori. Kemudian untuk tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas sebagai upaya untuk menyederhanakan data. Selanjutnya, perbedaan antara grafik atau diagram. Diagram adalah gambaran atau semacam sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Kemudian untuk grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar.
Perbedaan histogram dan diagram batang. Kalau histogram itu menggunakan batas kelas, kemudian untuk diagram batang menggunakan tepi kelas. Pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada yang dikatakan rata-rata hitung, yang dimana sering disebut dengan istilah min saja. Ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan urutan tendensi sentral. Min dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data, yang biasa disebut rata-rata dalam kehidupan sehari-hari adalah rata-rata hitung. Kemudian, pernahkah Anda mendengar pernyataan ini? Berapa rata-rata nilai ulangan statistik di kelasmu? Kemudian, tinggi badan rata-rata mahasiswa kelas J adalah 156 cm. Kemudian, berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh petani padi setiap musim dalam 1 tahun? Dan terakhir, berapa rata-rata jumlah keadaan bermotor yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman setiap hari? Nah, cara menghitung rata-rata hitung itu adalah populasi dinyatakan dengan lambang U, dibaca mu. Sedangkan rata-rata hitung sampel dinyatakan dengan lambang X bar atau lain-lain, tergantung lambang yang digunakan untuk menyatakan variabel yang sedang dicari rata-ratanya. Kemudian terdapat dua cara menentukan rata-rata hitung. Yang pertama itu untuk data yang belum dikelompokkan, kemudian yang telah dikelompokkan. Dan terbagi dalam dua metode. Yang pertama, rata-rata hitung dengan metode panjang, kemudian dengan metode pendek. Rata-rata hitung sederhana, saat itu data tidak berkelompok. Atau X sama dengan X1 tambah X1 tambah titik-titik tambah XA per N. N sama dengan banyak data, kemudian X1 sama dengan harga data. Sedangkan untuk rumus data berkelompok, yaitu X1 sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Cara panjangnya itu X1 sama dengan X0 tambah sigma Fi mu I per sigma Fi kali I. Dengan keterangan X1 sama dengan titik tengah dalam interval kelas, kemudian X0 sama dengan nilai arbiter dalam Xi, I sama dengan interval kelas, dan UI sama dengan X1 kurang X0 per I. Jadi saya akan memberikan contoh soal. Misalnya, nilai ulangan statistika 5 mahasiswa PSD kelas J adalah 8, 5, 7, 10, dan 5. Tentukan nilai rata-rata dari 5 siswa PGSD kelas J tersebut. Jadi, diketahui datanya yaitu 8, 5, 7, 10, dan 5. Kemudian, N-nya itu banyak data. Karena datanya itu ada 5, maka banyak datanya yaitu 5. Kemudian, sigma X sama dengan jumlah data, maka datanya itu dijumlahkan. Menghasilkan 35. Kemudian yang ditanyakan yaitu rata-rata. Jadi cara menjawabnya yaitu X sama dengan sigma X per N atau 35 bagi 5. Jadi jawabannya adalah 7. Kemudian contoh soal kedua. Berat badan 10 orang mahasiswa kelas J adalah X sama dengan 48, 50, 44, 46, 50, 57, 44, dan 45 kg. Jika berat badan rata-rata ke 10 mahasiswa tersebut 50 kg, nilai yang benar untuk X adalah titik-titik kilogram. Jadi jawabannya sangat sederhana, yaitu kita menentukan dulu banyak datanya. Karena banyak datanya sama dengan N sama dengan 10. Kemudian rata-ratanya itu ada 50. Jadi jumlah datanya itu XZ sama dengan kita menambahkan semua banyak data sehingga menghasilkan 400. Jadi X tambah 400. Kemudian X sama dengan sigma X per N.
yaitu 50 sama dengan X tambah 440 bagi 10. X tambah 400 sama dengan 50 dikali 10. Z tambah 40 sama dengan 500. Kemudian S sama dengan 500 kurang 440. Maka jawabannya adalah S sama dengan 60. Maka nilai yang benar untuk X adalah 60 kg. Selanjutnya materi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran data itu ada berbagai macam. Yang pertama, jangkauan data atau data range. Jangkauan data adalah selisih antara nilai statistik maksimum dan nilai statistik minimum. Rumus jangkauan data sebagai berikut. Y sama dengan X maksimul kurang X minimul, dengan keterangan X maksimul sama dengan nilai statistik maksimum, kemudian X min sama dengan nilai statistik minimum. Contohnya untuk data tunggal itu seperti pada yang ditampilkan. Jangkauan dari datanya itu kita mencari nilai terbesarnya, karena nilai terbesarnya adalah 34 dan nilai terbesarnya itu 11, jadi jangkauannya itu 34 kurang 11 sama dengan 23. Untuk data per kelompok itu seperti contoh di sini. Selanjutnya itu jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumus jangkauan kuartil adalah JAK sama dengan Q3 kurang Q1. Keterangan Q1 itu kuartil atas, kemudian Q3 itu kuartil bawah. Jadi contoh pada data tunggal yaitu jangkauan antar kuartil dari data seperti yang ada di gambar. Itu pembahasannya itu kita terlebih dahulu itu mengurutkan datanya dari yang kecil ke yang besar, kemudian menghitung banyaknya datanya. Untuk datanya ini ada 14. Jadi kuartil kedua di antara data ke-7 dan 8 itu diperoleh Q1 sama dengan 6 dan Q3 sama dengan 8, sehingga jangkauan antar kuartil itu Q3 kurang Q1 sama dengan 8 kurang 6 dan jawabannya adalah 2. Selanjutnya simpangan kuartil. Dari sekumpulan data yang mempunyai kuartil bawah Q1 dan kuartil atas Q3, maka rumus simpangan kuartilnya yaitu QD sama dengan 1/2 buka kurung Q3 kurang Q1 sama dengan keterangan QD sama dengan simpangan kuartil, kemudian Q1 itu kuartil atas kuartil bawah atas kuartil ke-1 dan Q3 itu kuartil atas atau kuartil ketiga. Rumus lainnya yaitu Q1 tambah TB tambah buka kurung 1/4 N kurang F2 bagi F1 tutup kurung P, dengan keterangan I kecil sama dengan 1 untuk kuartil bawah, kemudian TB itu tepi bawah kelas kuartil, N itu jumlah seluruh frekuensi, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, F1 frekuensi kelas kuartil, dan P sama dengan panjang kelas kuartil. Misalnya saya berikan contoh data tunggal simpangan kuartil. Jika Q1 sama dengan 40,27 dan Q3 53,79, maka jawabannya adalah QD sama dengan 1/2 buka kurung Q3 kurang Q1. Maka QD sama dengan 1/2 buka kurung 53,79 kurang 40,27. Maka QD sama dengan 1/2 dikali 13,52, maka jawabannya yaitu 6,76. Jadi simpangan kuartilnya adalah 6,76. Selanjutnya simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai dan data menuju rata-ratanya.
Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar derivasi, dengan rumus SR sama dengan 1/N sigma N 1 X1 kurang 3, dengan keterangan X1 sama dengan nilai data ke 1, X sama dengan rata-rata, dan N jumlah seluruh frekuensi. Kemudian selanjutnya itu ragam atau variasi. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok dan data ragam atau variasi disimbolkan dengan S2 atau F. Dengan rumus S2 sama dengan 1/N sigma N 1 kurang 1 X1 kurang X pangkat 2, dengan keterangan X2 sama dengan ragam, XI sama dengan data ke I, N sama dengan banyak data, dan X sama dengan rata-rata hitung atau min. Selanjutnya populasi sampel dan statistik inferensial. Pertama-tama itu pengertian populasi. Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi berdasarkan jumlah, itu yang pertama populasi terbatas atau terhingga, yang dimana populasi yang dinyatakan dengan angka dan mempunyai batasan. Kemudian yang kedua populasi tak terbatas atau tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditentukan batasnya. Kemudian ada populasi berdasarkan turunan populasi terbatas dengan ruang lingkup yang telah dipersempit. Itu ada populasi teoristis, yang dimana populasi yang diturunkan dari populasi terbatas. Kemudian yang kedua populasi tersedia atau populasi turunan dari populasi teoritis, yang akan diteliti dengan mempertimbangkan jumlah waktu dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang ditentukan. Kemudian populasi berdasarkan variasi dari sumber pembentuk sumber data. Itu ada populasi bersifat homogen dan ada bersifat heterogen. Kemudian selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki. Kemudian rumus sampel itu N kecil sama dengan N besar per I tambah N besar E pangkat 2, dengan keterangan N kecil sama dengan ukuran sampel, kemudian E sama dengan persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. Kemudian perbedaan populasi dan sampel ditinjau dari pengertian. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Ditinjau dari karakteristik, populasi itu parameter, kemudian sampel itu statistik. Kemudian ditinjau dari pengumpulan data, kalau populasi itu sensus, kalau sampel itu survei. Dan fokusnya itu kalau populasi mengidentifikasi karakteristiknya, kalau sampel menduga karakteristik populasi. Kemudian selanjutnya itu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi. Maka penelitian menentukan nilai A atau tingkat signifikan. Jenis statistik inferensial itu ada dua, ada parametrik dan ada non-parametrik. Kemudian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau jawaban sementara atau dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau penyelesaian dari suatu masalah untuk penelitian. Kemudian untuk pengujian hipotesis itu ada asosiatif dan ada kooperatif. Hipotesis penelitian biasanya ada di H0. Maksud saya H1, tapi tidak semua. Kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis itu yang pertama merumuskan hipotesis nihil atau H0, kemudian menentukan taraf signifikan, kemudian menentukan kriteria, kemudian melakukan perhitungan statistika dan menarik kesimpulan. Itulah tadi materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.